aku nih ya jadi netizen yang cuma tahu Bang Alex di TikTok, pasti kaget. Video Bang Alex tuh yang tentang perubahan hidup. Pak Bang bisa memutuskan untuk berubah hidup, memutuskan diet apakah karena ada wanita? Atau ada cinta yang tertolak. Waduh, biasanya kan orang galau kemana, ke gym lagi. Ke gym, bener. Saya pengen denger nih ceritanya nih. Oke. Oke, aku tarik dulu. Jadi dari 2016 atau 17 gitu ya. Nah, itu pertama kalinya aku dapetin kalau aku harus hidup sehat. Gitu. Karena dapetinnya waktu Komsel, aku ingat banget. Waktu itu ngomongin soal resolusi dan lain-lain gitu, dapetin soal harus hidup sehat gitu. Tapi nggak langsung dilakukan. Karena Indomie itu masih enak. Ya kan ya? Setuju. Bener ya? 8 gitu. Indomie lah ya. Aduh, terong rawos kalau misalnya ini selalu di sini, masih enak. Semuanya masih enak, semuanya bisa aku langsung makan semuanya gitu kan rasanya. Konsumsi gitu. yang manis-manis. Yang manis-manis bersama yang manis-manis. Curhat. Terus kenapa? Karena dibukakannya adalah percuma punya visi dari Tuhan gede gitu, tapi nggak bisa jaga badan. Terus meninggal di tengah-tengah, udah beres Come on. gitu. Dan visinya mungkin bakal dikasih sama orang lain, misalnya kayak gitulah. Kayak gitu. Dapatnya kayak gitu. Jadi tetap ada yang harus kita steward lah gitu soal kesehatan. At least soal kesehatan, soal makanan, soal tubuh inilah ya. Gitu. Terus tapi nggak dilakukan gitu karena ngerasanya nggak urgent. Ya, gitu. Sampai fast forward di 2022 gitu. Nah, di situ di pandemi aku benar-benar naik banget tuh sampai pernah sampai 125, guys. Wow. 125 kilo tuh badan doang tuh. Belum beban hidup. Baru badan doang gitu. Nah, dari situ kaki udah nggak enak. Naik turun tangga udah ngos-ngosan gitu. Mana waktu itu kosan itu di lantai 3 gitu kan. Mau ke Gojek aja, ngambil makanan aja ngos-ngosan. Gitu, rasanya kayak gitu. Nah, terus sama ya bisa dibilang yang paling gedenya waktu itu ya memang ada mengejar panggilan mengejar masa depan ya mengejar ya itu ada juga gitu dan tapi waktu itu nggak jadi lah gitu kan. Terus di situ tapi aku ngelihat orang-orang di sekitarnya dia gila fit banget gitu. Rasanya gue udah edan kayak boba. Rasanya kayak boba. Rasanya gitu. Padahal sebelumnya aku nggak pernah merasa minder gitu, nggak pernah ya gitu. Cuman rasanya kayaknya bisa deh gue lebih oke gitu. Apalagi kalau misalnya ngomong soal panggilan, terus kayaknya banyak bersinggungan sama di depan orang, misalnya kayak musik, bikin musik, bahkan misalnya pelayanan gitu. Ya. Pelayanan kan ya maksudnya bukan esensinya kita di panggung apa segala macam ya, tapi tetap aja di depan orang kan. Iya. Kayak gitu. Terus jadi di situ aku mikir kayaknya bisa lah gitu. Kayaknya aku harus berubah lah. Kayak gitu. Soalnya memang di waktu itu aku mikir kayaknya umurku bakal pendek deh. Maksudnya dalam arti gini. Oh iya, ngerti. Iya, maksudnya kalau misalnya makannya gitu terus ya, gitu. Umur 50 lah mungkin gitu. Itu pun kayaknya kasih karunia banget gitu. Aku bisa makan Indomie 3 pakai telur. Pakai nasi. Sekali makan. Wow, nasi. Sekali makan. Udah 3 nasi, telurnya berapa itu ya? Satu. Ini doesn't matter gitu, maksudnya mau telurnya berapa gitu. Cuma kalau udah kayak gitu karbo semua kan. Iya, karbo Terus, semua. Dari situ pelan-pelan belajar sendiri. Terus ngelihat Aderai waktu itu. Wah, Aderai. Pas sama Aderai. Bisi Aderai nonton. Asik nggak mungkin. Gitu lah. Terus perlahan turun sampai 9 bulan tuh aku ada turun sekitar 50 kilo. Wow. Gitu. Sempat di 75 tapi terlalu peot ternyata. Jadi aku naikin lagi. Gitu. Dan nge-gym. Gitu. Wow. Oh, belum nge-gym dulu itu tuh? Di bulan pertama tuh nggak nge-gym. Gitu. Di bulan kedua. Makan. Ya, ngurangin makan, ngurangi karbo ya. Karbonya yang harus ditekan banget gitu. Protein sebenarnya bagus kok. Kayak telur, ayam, ikan, terus sapi. Iya Bang, tau gak ya? Jadi aku punya teman nih. Punya teman dia juga kayak ada berencana untuk diet. Terus dia cerita waktu sebelum dia diet tuh
temennya tuh sempat nge-share video dan video Bang Alek yang Seriusan? yang di Instagram tau nggak? Wow. Oh iya. Iya, yang itu terus udah gitu dia kayak langsung termotivasi soalnya kayak apalagi Bang Alek ngomongnya kan tentang kesehatan kan. Terus puji Tuhan sekarang udah turun 6 kilo. Wow. Let's go. Gara-gara nonton Let's video go. itu. Wah banget ya sih. Ya aku juga pengen diet lagi. Terus kayak penasaran. Siapa kamu? Iya. Terus kayak penasaran. Aku diet. Apa yang udah diet? Aku juga mau diet. Jangan. Kamu harus bulking. Penasaran kayak supaya bisa konsisten. Oke. Terus cara makannya gimana sih? Oke. Nah, sebenarnya metode diet mah banyak ya. Sebenarnya bisa dicari aja. Konsistennya yang susah. Intermittent fasting, ada OMAD, jadi 1 meal a day lah, apa segala macem. Sebenarnya nyari aja yang kamu bisa konsisten. Ya. Sebenarnya. Ya, benar. Kamu kan bukan yang dari obesitas ya, itu. Jangan ngejar cepat, tapi ngejarnya konsisten. Oh. Sebulan turun sekilo aja. Kalau misalnya 1 tahun kan 12 kilo loh, Iya. Iya. ya kan? Betul. Gitu. Dan juga aku sangat rekomendasi untuk resistance training itu latihan beban itu karena dengan latihan beban kan massa otot naik ya dengan protein yang cukup ya. Terus kamu bisa makan lebih banyak tanpa harus gemuk. Iya sih. Iya, iya. Dulu tuh soalnya aku pernah coba diet. Kan pandemi kayak boba juga tuh. Oke. Kayak naiknya parah banget. Terus nyoba diet sempet di 48 kilo. Ya ampun. Tapi itu kayaknya sakit deh. Soalnya rambutnya kayak parah rontoknya. Kayak Oh, literally I see. rontok parah. Terus udah gitu bingung. Tiap mau diet tuh rontok lagi. Oh. Terus udah gitu temanku juga nanya buat yang misalkan kalau yang obesitas atau gimana. Cara diet yang tepat dan gak bikin ngerusak tubuh tuh apa ya? Oke, semua diet mau pakai intermittent fasting, mau pakai 1 meal a day apa segala macam itu harus defisit kalori namanya. Gitu. Jadi kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Keluar, ya. Gitu ya. Yang keluar itu sebenarnya kita diem aja itu sebenarnya ngeluarin kalori. Wow. Ya, gitu. Karena untuk function kita hidup gitu tetap kalorinya kebakar lah gitu. Cuman dengan olahraga pasti kalorinya lebih banyak yang kebakar ya gitu. Tapi memang yang paling banyak untuk motong kalori adalah dari makanan. Gitu. Sebenarnya nggak olahraga juga kalau misalnya makanannya itu kalorinya lebih dikit daripada yang kita keluarkan sehari-hari itu pasti turun. Sudah pasti turun. Nah, yang sehat sebenarnya coba aja di Google ada yang namanya kalori kalkulator. Ya. Di situ bisa masukin kok aku mau ngomong masukin nama sih apa pedulinya masukin umur, masukin pokoknya data-data diri gitu ya. Nah, umur terus tinggi badan. Oh iya, tahu. Kayak gitu-gitu. Oh, iya. Terus sama aktivitasnya. Gitu. Aktivitasnya itu dalam seminggu seperti apa. Terus nanti dia bakal bakal hitung sebenarnya kalorinya itu berapa sih per hari. Terus kalau misalnya mau turun 0,5 kilo per minggu itu harus makan berapa kalori gitu. Jadi di situ udah ada. Aku rekomendasi jangan sampai apalagi kalau misalnya kamu ya gitu yang bukan yang dari overweight atau obesitas gitu 0,5 kilo per minggu itu udah paling max lah. Menurut aku. Soalnya aku bisa kayak sekilo teh dalam 3 hari 4 hari. Jangan, itu terlalu cepat. Karena itu yang turun bukan cuma lemak aja pasti dari otot juga. Nah kalau otot turun itu malah tidak membantu lah, selalu kayak gitu. Itu sih. Gitu sih. Terlalu parah nanti udah otot turun, umur turun. Waduh. Oke. Iya. Ya gitu sih. Tapi gokil banget. Tapi sebelum kita masuk ke itu, aku tuh terberkati banget sama bukan hanya TikToknya doang, tapi lewat abang nyanyi pelayanan. Kita kan satu gereja kan. Yeah. Jadi kalau yang nggak tahu, kita tuh di gereja ICC. Bang Alex tuh suka jadi tim apa PW ya? PW. Tim PW. Nah, ceritain dong, abang bisa jadi terjun di dunia musik. Terjun di dunia musik. Oke. Percaya atau enggak, aku sampai encounter itu nggak tahu kalau misalnya aku tuh ada bakat di dunia musik. Wow. Beneran. Serius? Jadi waktu aku udah beres encounter, terus ditanyakan mau pelayanan apa? Ya. Gitu. Oke, pelayanan apa ya? Asyar gitu ya? Asyar kayaknya bisa lah. Welcome. kayaknya bisa. Ya. Gitu. Tapi, aku kalau misalnya nyanyi at least nggak pales sih. Aku coba audisi.
Coba audisi. Terus bisa dibilang aku masuk dengan kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena lagu yang aku siapin udah dapat nih. Oke, aku bakal nyanyi lagu ini sama lagu ini gitu. Waktu udah nyampe ke depan yang audisi, waktu itu ada Ashley, ada Komario juga waktu itu. Tiba-tiba aku nyebutnya lagu yang lain. Seriusan. Yang nggak dipersiapin. Nggak dipersiapin. Kalau tahu, kalau masih ingat lagu apa itu? Where would I be if not for your grace? Merdu banget. Carrying me. Ya gitulah. In every season. Itu padahal nggak dipersiapin. Nggak dipersiapin, tapi aku nggak hafal karena taunya cuma itunya doang gitu. Terus satunya lagi lagu, kayaknya I am a friend of God. I am a friend. Ya, gitu itu ya. Dua-duanya nggak dipersiapin. Enggak, aku persiapinnya lagu Hillsong satu sama lagu yang lain aku lupa. Kenapa gitu. bisa gitu? Kan gugup. Iya. Gugup banget dan aku jadi ngomongnya, kenapa jadinya lagu itu yang aku sebutin gitu. Ya udah, jadinya aku nggak hafal. Aku cuma hafal satu baris gitu yang emang diulang-ulang itu. Terus satunya lagi sama gitu ya. Jadi cuma baitnya doang. Terus, bisa lagu bahasa Indonesia nggak? Aku yakin bisa, tapi aku nggak tahu lagu apa. Gitu kan, gitu. Lucu banget lah gitu. Tapi jadinya masuk. Puji Tuhan, gitu ya, puji Tuhan banget masuk. Makasih Ci Ashley, makasih gitu. Tapi dari situ baru oke, jadi ada latihan musik dan lain-lain gitu. Rasanya kayak pas banget gitu. Jadi kayak puzzle lah rasanya. Klop banget gitu. Dan sama teman-teman PW juga waktu itu udah ada Kojupi, terus ada home leader aku juga Chris dulu di Maranatha. Itu jadi kita sering ngeband. Dari pelayanan itu. Iya betul, dari pelayanan. Sering ngeband, sering apa. Jadi aku kayak dapat banget ya, ini mah kayak musik tuh klop banget lah gitu. Padahal aku kuliahnya elektro loh. Iya. Iya, itu yang bingung loh. Iya benar. Iya, kuliahnya elektro, tapi aku seneng banget bermusik. Gitu. Rasanya kalau musik tuh effortless rasanya gitu. Terus kalau misalnya bermusik dan latihan musik itu rasanya seneng gitu. Wow, berarti bahkan nggak effort sama sekali, nggak beban. Oke. Gitu. Cuman lucunya ya, kayak kok bisa nggak sadar gitu suka Iya, nyanyi. bener, Emang bener. kayak di kamar mandi nggak suka kayak nyanyi sendiri gitu. Nyanyi. Terus Gitu, nggak nyanyi juga kadang-kadang, sih. suara gue bagus juga ya gitu. Semuanya kalau ditambahin reverb kamar mandi jadi bagus. Iya, kenapa ya? Iya, Semuanya bakal bagus, bener ya? Bener ya? Betul, Gitu. benar. Gitu sih. Tapi menurut aku itu salah satunya pentingnya komunitas juga sih. Bener. Gitu. Karena satu, kita ngerasa kitanya bagus dalam sesuatu aja sebenarnya seringkali nggak cukup. Gitu. Ya, Kita yes. harus ada konfirmasi juga. Betul. Nah, bayangin kalau misalnya teman lu itu cuma kayak yes man aja gitu. Jadi kayak gila gue rasanya mau audisi nih, mau nyanyi nih. Menurut gue suara gue bagus gak? Menurut lu suara gue bagus gak? Terus orangnya, bagus kok. Padahal jelek. Padahal enggak gitu. Enggak bilang jelek ya. Enggak. Padahal tidak. Tidak termasuk. Gitulah ya. Gitu. Ya. Itu teman yang jahat menurut gue. Iya benar. Iya sih. Karena yang penting dia nggak marah sama gue atau apa gitu ya. Menyenangkan Gitu. 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 Jadi ya puji Tuhan lah komselku waktu itu. Puji Tuhan baik ya gitu dan bisa ngelihat secara objektif. Ya gitu. Jadinya ya udah. Nah dari situ mulai terpupuk untuk musik tadi ya. Gitu. Jadi nggak yang langsung tahu banget gitu. Wow. Gitu sih. Sama satu lagi. Waktu itu jadi di Komsel. Nah, di Komsel waktu itu udah Komsel Profam, tiba-tiba dikasih tugas untuk semua teman-teman Komsel. Maksudnya ada waktu itu Bapak Rohani aku, sampai sekarang juga Bapak Rohani aku, itu ngasih tugas ke kita semua. Tugasnya adalah take sebulan untuk berdoa, untuk tanya Tuhan, untuk tanya sama teman-teman semuanya pokoknya gitu ya. Untuk mencari sebenarnya visi Tuhan dalam hidup itu apa. Wow. Keren nih, seru nih. Sebulan. Take time, silakan. Setelah beres 1 bulan, bikin PowerPoint, presentasikan visi lu di depan orang-orang. Wow. Ya. Itu keren sih, kayak Keren banget. kayak
mind blowing banget. Itu presentasikan, dan nanti waktu orang-orang udah presentasi, waktu lu udah presentasi, orang-orang boleh nanya. Jadi kayak tugas sekolah, kayak tugas akhir kalau mahasiswa gitu. Tapi unik banget. Iya. Itu pernah nanya nggak kenapa bisa kepikiran kayak gitu, tujuannya Iya, apa? iya, gitu. benar. Ke Bapak Rohani. Ya tujuannya jelas sih, supaya kita semua tahu visi Tuhan Visi dalam kita. hidup kita Iya. tuh apa. Betul. Gitu. Jadi hidup nggak cuman satu karena pengennya apa, or karena disuruh orang. Wow, benar. Gitu. I think makin dini kita tahu visi Tuhan dalam hidup kita apa, itu tuh makin terarah hidup kita. Gitu loh. Betul sih. Iya dong. Betul. Aku berharap banget dari dulu aku tahu aku mau apa. Jadi aku bisa ngambil kuliah yang sesuai, ya kan ya? Iya. Terus belajar hal-hal yang sesuai, Iya. yang membangun nanti apa. Tapi aku percaya semuanya itu bakal Tuhan pakai sih. Bahkan kesalahan kita pun bakal dipakai sama Tuhan. Wow, Gitu. iya. Kedepannya nanti apalah hal yang ternyata Tuhan suruh jalannya masuk elektro tuh karena sesuatu gitu ya. Aku nggak tahu apa gitu. Cuman at least aku cara pikir seorang engineer itu aku punya. At least gitu. Troubleshooting seorang engineer aku ada gitu. Itu sangat kepake lah gitu. Wow. Gitu. Nah, balik lagi ke yang soalnya visi tadi kan. Terus udah. Jadi aku dapatnya adalah setelah 1 bulan, setelah ngobrol juga beberapa orang, aku bikin PPT. PPT-nya tentang aku dapatnya soal musik. Gitu. Wow, come on. Dapatnya soal musik gitu. Jadi waktu itu ngobrol sama bukan ngobrol, aku presentasiin, ditanya-tanya apa segala macam gitu ya. Terus abis itu setelah dari periode itu kita masuk lagi one on one sama Bapak Rohaniku Wow. gitu. Dia bisa bilang kayak kasih report lah gitu. Oke, menurut aku kamu secara clear visionnya dari 0 sampai 10, 5 ke 6. Bilang kayak gitu. 5 ke 6 gitu. Tapi bagus karena ini udah ada apa-apa segala macam gitu. Tapi, nah ini seru banget. Hidup kan stuff happen lah in your life gitu, yang bikin terombang-ambing ke sana kemari gitu. Betul. Jadi setelah udah dapat nih visi, abis itu langsung dijalani nggak? Enggak, gitu. Langsung kayak banyak takutnya gitu, banyak. Benar nggak ya ini? Aduh, aku nyari duit, coy, gitu. Maksudnya nyari duit dulu gitu. Maksudnya udah udah beres kuliah segala macam ya pasti nyari duit ya. Maksudnya kayak kerja gitu. Jadi suka terkubur gitu. Sampai yang kemarin-kemarin ini banyak hal yang terjadi apa segala macam gitu. Tapi 9 tahun setelahnya, setelah yang presentasi itu, waktu itu didoain lagi sama Pastor Floyd. Waktu itu sempat ada waktu latihan gitu. Aku enggak kayak Pastor please doain aku, enggak gitu. Tapi waktu itu didoain, terus dapatnya sama banget sama yang 9 tahun lalu aku dapetin. Dia ngomongnya sama banget. Persis. Aku nggak bestie sama Pastor Floyd. Maksudnya dia aku percaya dia nggak kenal aku yang seperti apa gitu, dan juga nggak tahu tentang aku lah gitu. Taunya aku pelayanan di PW udah gitu doang. Ternyata dapatnya sama tentang music, tentang worship. Dapatnya ke situ gitu. Di situ aku udah nggak bisa ngelak lagi. Semakin yakin. Semakin yakin. Jadi gitu. selama 9 tahun itu, Abang berarti kayak rada mengabaikan si visi itu ya. Jadi kayak lebih fokus ke elektronnya atau gimana tuh? Aku lebih fokus ke kerjaan dan nge-acquire banyak skill. Sebenarnya musik nggak yang dilepas gitu enggak. Gitu. Tapi memang aku ngerasa ya udah aku musik di pelayanan aja. I'm fulfilled. Gitu. Nggak perlu bikin solemn apa segala macam gitu ya. I'm fulfilled sebenarnya. Even bahkan kalau misalnya suaraku ini benar-benar cuma dengerin sama Tuhan aja, sama aku, I'm fulfilled. Gitu loh. Gitu. Aku nyanyi buat Tuhan di kamar aja, seneng kok. I'm fine with that. Gitu loh. Fine banget. Wow. Gitu. Jadi sekedar hobi pun emang udah hobi gitu ya nyanyi. Iya. Gitu. Maksudnya emang suka aja gitu. Dan I think waktu aku nyanyi buat Tuhan dan mencurahkan isi hati, itu ada connection gitu loh sama Tuhan. Wow. Benar-benar ada connection gitu. Jadi
nggak disuruh pun ya nyanyi lah gitu. Gitu sih. Begitu. Jadi nggak yang benar-benar di neglect juga gitu. Tapi memang aku nggak seriusin. Itu benar. Aku nggak seriusin. Tapi setelah yang waktu itu dikonfirmasi, aku nggak bisa ngelak, nggak bisa ngelak lagi sih. Udah kayak terverifikasi ya. Iya. Benar-benar. Gitu sih. Ya. Tapi Opit ya, tadi kayaknya Abang sempat mention tentang Solemn nih. Wow, iya. Terus kayaknya nyambung gitu ya. Buat teman-teman yang nggak tahu Solemn, jadi Solemn tuh kayak bisa dibilang satu grup band Ya, atau betul, satu grup band ya. Betul. Jadi maksudnya dari si visi yang terkonfirmasi itu apa langsung membentuk grup atau Betul. gimana nih pertemuannya awalnya ada Solemn? Oke, menariknya Solemn itu tercipta sebelum aku dapat konfirmasi. Ya. Dari yang band-band itu bukan? Atau beda lagi? Jadi emang kita sebelumnya itu 5 atau 7 bulan sebelumnya kita tetapin oke, kita mau bikin gitu. Karena aku percaya kalau misalnya kerinduan itu harus dijawab ya gitu. Terus jadinya dari situ pelan-pelan kita nggak ngoyo, kita nggak kayak oke tahun depan kita harus begini nggak ada sama sekali gitu kan. Terus jadi natural aja gitu. Dan kita ngelihat ada tangan Tuhan di situ. Itu aku ngerasa kayak confirm banget, bukan karena banyak yang suka atau bukan karena apa gitu, karena kita sendiri tahu setiap lagu itu dari perenungan gitu not necessarily rohani gitu, tapi semuanya itu emang dapat dari sini gitu. Jadi dari situ kita ini kita bakal menjalankan dengan emang tahu kalau ini tuh ada tangan Tuhan di dalamnya. Terus plus emang ada si konfirmasi yang tadi gitu. Itu malah jadi makin menajamkan gitu, jadi lebih ngegas lah misalnya kayak gitu. Itu aku tuh pengen nanya sama Bang Alek juga. Itu Solemn tuh itu artinya apa ya? Oke. SOULM kan Yeah. gitu. Nah tapi sebenarnya akar katanya itu solemn, SOLEMN ya gitu. Solemn. Jadi di awal itu kita pengen banget untuk ngajak yang mendengar atau yang nonton itu untuk merenungkan lah gitu. Untuk mungkin dengerin lagu-lagu kita lu nggak bakal party gimana gitu ya gitu, nggak bakal yang gimana, tapi kalian bakal banyak introspeksinya gitu. Bakal banyak merenungkan hidup gitu, bakal banyak mensyukuri apa segala macam gitu. Benar. Jadi di situ dan kelihatan sama lagu-lagunya kita nggak ada yang ajib-ajib gitu ya. Soalnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan ya puji Tuhan banget, memang sampai sekarang kita lihat memang si tujuan kita tercapai gitu. Banyaklah message di mana orang ngerasa terberkati. Benar. Yang ngomongnya bukan terberkati ya, tapi maksudnya dapat sesuatu. Iya. Dapat sesuatu. Terus aku juga sempat kayak dengerin gitu kan. Terus lagunya emang kayak nge-chill, nge-flow gitu. Iya. Boleh nggak sih ceritain kayak arti dari satu lagu yang Solemn punya? Pan pertama jadi akarnya banget ya. Itu POV-nya Bapak. Tak usah demi makna, gitu kan? Nggak mengusahakan maknanya sendiri gitu. Sekarang punya rasa tak kemana-mana. Baru kayak ini hidup gue kemana aja ya? Gitu. Tiba-tiba dia datang dan bikin ini dong. Wow.